anak sudah terampil menghitung pengurangan ya. Jadi tentu mereka tidak akan sulit untuk melakukan pengurangan bersusun ataupun hitung campur ya, karena sudah berlatih sebelumnya bagaimana cara menghitung pengurangan, bagaimana cara menghitung penjumlahan ya. Saya akan coba yang bersusun ya. Sama caranya juga selalu dari depan ya, dan selalu kita cek satuannya dulu. Perhatikan di sini 4 tidak bisa dikurang 8. Jadi tentu kita coret puluhannya, kita pinjam kepada puluhannya. Jadi 1, ini jadi 10. Perhatikan lagi di sini 1 tidak bisa dikurang 5. Sehingga kita harus pinjam kepada ratusan. Ini 1, ini 10. Ya. Ini kita beri 0 karena tidak ada ratusannya. Baru sekarang kita akan melakukan pengurangan. Ratusan dikurang ratusan. Puluhan, 10 dikurang 5, masih ada 1, 6. 10 dikurang 8, 2, masih ada 4, 6. Ya, sama dengan cara mendatar, hanya ini dengan cara bersusun. Tidak akan sulit kalau anak sudah mahir melakukan pengurangan yang mendatar. Ya, sekarang kita coba ini satu lagi. Perhatikan juga dari satuannya kita cek. 8 tidak bisa dikurang 9. Jadi kita akan pinjam kepada puluhannya. Ini menjadi 4, ini 10. Lihat puluhannya. 4 tidak bisa dikurang 8 sehingga kita pinjam dari ratusannya. 2 pinjam 10. Setelah itu baru kita lakukan pengurangan dari ratusan. Ratusan kurang ratusan. Puluhan kurang puluhan. 2 masih ada 4 jadi 6. Sekarang satuan 10 kurang 9 1 ditambah 8 menjadi 9. Ya, mudah bukan? Sekarang saya akan panggilkan Rizky. Coba kamu lakukan pengurangan ini ya. Tidak usah dengan coret tapi langsung. Yuk, berapa? 441 dikurang 36. Iya, ya, 405. Rizky mencoba langsung tidak memakai coret, coretnya dia di kepalanya, ya. Jadi dia mengerjakannya langsung, ya. Terima kasih Rizky. Coba sekarang Evan. Tuh, lihat anak-anak, mereka semua bisa mengerjakannya, kalian juga pasti bisa. Yuk, coba. Ya, 68. Ya, sekarang kita coba ini, hitung campur. Untuk hitung campur, perhatikan, kerjakan dulu ini. Satu-satu, kerjakan dulu pengurangannya. Ini dulu kerjakan. Ya, coba berapa? Di sini. Ya. 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 Sama dengannya boleh di sini, hasilnya boleh di sini. Yuk, jumlahkan sekarang. Ya. Ya, 560.
44. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal cerita. Sekarang Evan akan membacakan cerita, ya. Kita dengarkan baik-baik soal cerita ini supaya dapat menyelesaikannya dengan baik pula. Ayo baca Evan, keras-keras dan perlahan-lahan. Selama 3 hari berturut-turut, toko buku ceria berhasil menjual 134, 50, 96 buku. Stop. Sekarang ibu mau nanya, toko buku apa namanya yang jualan buku? Rizky. Buku cerita. Toko buku apa? Cerita. Toko buku ceria, ya. Dia berhasil menjual berapa buku, Rizky? 134, 50, 96. Ya, lanjutkan. Berapa buku yang berhasil dijual toko buku ceria selama 3 hari? Bagaimana menghitungnya ya, Rizky ya? 134 ditambah 50 tambah 96. Nah, ya. Coba ditulis di papan tulis, Rizky. Lengkap ya nulisnya. Toko buku yang berhasil dijual. Ya. 96. Ya. Ya. Iya, betul, pintar. Perhatikan anak-anak. Dia berhasil mengerjakannya dengan baik ya. Jadi menjawab dengan lengkap ya. Menjawabnya harus dengan lengkap ya. Coba berikutnya yang baca Rizky, yang keras ya, tapi perlahan-lahan supaya Evan bisa menjawab dengan baik. Bu Indah membuat 181 kue. So, siapa yang membuat kue, Evan? Bu Indah. Berapa dia membuat kuenya? 181. Iya, terus? Sebanyak 32 kue dimakan Amri. Terus? Dan 20 kue disuguhkan kepada tamu yang datang. Berapa kue yang dimakan Amri? 32 kue. 32 kue. Dan berapa kue yang disuguhkan kepada tamu? 20 kue. Pertanyaannya bagaimana, Rizky? Berapa sisa kue yang dibuat Bu Indah? Bagaimana menghitungnya? 181 dikurang 32 dikurang 20. Betul ya, dikurang karena kuenya ada yang dimakan Amri dan ada yang disuguhkan kepada tamu. Boleh ditulis di papan tulis lengkap kalimatnya? Ya. Ya, gimana? Tadi berapa? 181 awalnya kuenya, dimakan Amri 32, tentunya berkurang, disuguhkan kepada tamu 20 kue juga berkurang.
Ya. Duduk sayang. Ya. Lihat di papan tulis, Evan juga menjawabnya dengan lengkap dan benar. Ya. Jadi biasakan anak-anak untuk membaca soalnya, membacanya dengan suara keras dan perhatikan titik dan komanya supaya mereka mengerti arti dari cerita itu. Kemudian biasakan tanyakan kepada anak apa yang dimaksud dengan soal itu. Tanyakan dahulu supaya anak juga mengerti apa yang harus dilakukan, apakah ditambah, apakah dikurang, ya. Seperti tadi saya menanyakan misalnya berapa yang dimakan Amri, berapa yang disuguhkan kepada tamu, sehingga anak otomatis mengerti oh itu pasti berkurang, ya. Kadang-kadang anak membaca cepat-cepat sehingga mereka tidak mengerti maksudnya soal cerita, ya. Dengan pemahaman seperti itu tentu anak mudah untuk melakukan soal cerita. Dan juga dengan latihan tadi, latihan penjumlahan dan pengurangan, mereka tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perhitungannya.